Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kalian semua. Selamat bertemu kembali kepada saya yaitu Bu Endang Hati. Di sini saya akan mengajar materi ilmu pengetahuan sosial. Kita akan memulai dari bab pertama, yaitu manusia, tempat dan lingkungan, di mana di situ kalian akan mengetahui mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Pada bab pertama ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari yang pertama yaitu setelah melakukan observasi ke ruangan, siswa dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen peta secara tepat. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi dan menganalisis, siswa dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, siswa dapat menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat. Dalam bab pertama ini, yang akan kalian pelajari materinya yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua yaitu atau B, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. D, dinamika kependudukan Indonesia. E, kondisi alam Indonesia. F, perubahan akibat interaksi antar ruang. Marilah anak-anak, kita memulai dari bab pertama, materi yang awal ya. Tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan tujuan yang akan dicapai mengenai interaksi antar ruang. Melalui pengamatan, siswa dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengertian ruang dan waktu, serta mencari solusi dengan adanya interaksi sosial dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Setiap makhluk hidup di bumi ini pasti memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan
adanya interaksi antar ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya. Jadi ini saling keterkaitan ya anak-anak ya, antara ruang satu dengan ruang yang lain. Ya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Suatu peristiwa tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa sebelumnya. Dan sesudah peristiwa itu terjadi, artinya ada sebab dan ada akibatnya. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang atau selanjutnya. Terus bagaimana keterkaitan antara ruang dan waktu? Di sini kalian harus tahu dulu, apakah pengertian dari ruang itu. Di sini pengertian ruang adalah tempat yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Ruang menurut Sukma Atmaja yang dinamakan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Misalnya, ruang kelas. Di kelas itu yang ada tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara, ada langit-langit, ada meja, ada kursi, dan sebagainya. Sekarang, apa pengertian waktu? Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu bisa dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Bagaimana hubungannya atau interaksi antara ruang? Hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kita lihat dulu. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, saling melengkapi. Wilayah A menghasilkan sayuran, wilayah B menghasilkan beras. Mereka saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Misalnya wilayah Y penghasil beras, wilayah Z penghasil sayuran. Nah di sini wilayah X dia di dalam memenuhi kebutuhan biasanya akan mencari daerah yang berdekatan dengan daerahnya atau wilayahnya. Ya, nanti bisa Ibu jelaskan.
Berikutnya yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kalian sudah melihat ya gambar-gambar ini? Kalau sudah, marilah Ibu akan melanjutkan materinya. Terjadinya interaksi antar ruang. Tadi yang pertama saling melengkapi atau disebut juga komplementari atau regional komplementari, di mana kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, daerah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah B penghasil ikan. Daerah A membutuhkan ikan, daerah B membutuhkan sayuran. Maka daerah A dengan daerah B melakukan interaksi dan aktivitas perdagangan yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu kesempatan antara yang merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Coba kita lihat lagi gambarnya anak-anak. Ya. Wilayah A kelebihan atau surplus sayur-sayuran, tetapi sedikit hasil ikan. Wilayah B surplus ikan atau kelebihan ikan, tetapi minus atau sedikit sayuran. Wilayah C surplus atau kelebihan ikan, tetapi sedikit sayuran. Ketiga wilayah ini tuh saling melengkapi, saling melakukan hubungan, ya anak-anak. Tapi biasanya ya, untuk daerah-daerah itu para pembeli akan mencari daerah yang lebih dekat. Ya, saya ambil contohnya ini, daerah A biasanya membeli ikan ke daerah B. Namun diketahui daerah C juga menghasilkan ikan dan jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Maka para pembeli dari daerah A akan beralih membeli ikan di daerah C. Ya, ini biasanya pembeli itu akan mencari daerah yang lebih dekat dan ongkos transportasinya yang lebih murah. Kemudian yang nomor 3, kemudahan transfer atau transfer. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada kesediaan infrastruktur yang berhubungan daerah asal dan tujuan. Ya. Kita lihat ini pada gambar ya. Kemudahan transfer ini dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Misalnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jarak menuju daerah B mengalami kerusakan, sehingga tidak jadi menjual sayuran ke daerah B. Ini karena transportasi yang menyebabkan daerahnya atau jalannya mengalami kerusakan. Itu ya anak-anak ya. Materi yang pertama dari Ibu
mengenai interaksi antar ruang dan waktu. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Nanti setelah pembelajaran ini ada latihan soal yang harus kalian jawab. Biar Ibu tahu sampai seberapa kalian memperhatikan materi yang Ibu ajarkan. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kalian pelajari yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Sekian anak-anak, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.